kelas 6, apa kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat dalam belajar. Nah, hari ini kita lanjut lagi materi kita, yaitu materi PKN. Ya. Silahkan buka buku kalian, halaman 97. Oke, hari ini kita akan membahas tentang tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban di jalan. Ya, sekarang lebih spesifik nih, kita ngambil contohnya di jalan. Kalau kemarin kan dalam kehidupan sehari-hari ada di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, ataupun lingkungan sosial kita dengan masyarakat di sekitar. Nah, kalau hari ini khusus nih untuk tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban kita di jalan. Nah, kenapa hal ini dibahas? Karena salah satu yang fatal jika kita tidak memiliki sifat tanggung jawab ini ya di jalan adalah resikonya kecelakaan, dan resiko terbesar adalah meninggal dunia. Dan sering sekali ya kecelakaan itu terjadi karena kita melanggar dari aturan yang ada ya. Nah, di buku kamu di halaman 97 ya, di halaman 97 di sana dinyatakan bahwa fungsi dari rambu lalu lintas adalah menertibkan pengguna jalan. Sebagai warga negara, kita memiliki kewajiban yaitu menaati rambu-rambu lalu lintas saat kita berada di jalan. Ya. Dengan menaati peraturan atau menghargai segala macam rambu-rambu yang sudah dipasangkan di jalan, itu artinya kita menghargai hak-hak pengguna jalan lainnya. Jadi dari sikap kita yang bisa disiplin, mengikuti aturan dan memahami rambu-rambu lalu lintas itu merupakan wujud dari sikap kita, yaitu menghargai hak pengguna jalan yang lainnya. Jangan sampai kamu ngotot, marah, kemudian ngedumel sama pengguna jalan lainnya, padahal kamu salah, tapi kamu merasa diri kamu benar, kamu marahin orang lain, padahal kamu yang salah. Contohnya yang sering nih, ketika kalau sudah rambu lalu lintas itu ya, lampu lalu lintas kalau sudah kuning ya, itu jiwa untuk ngegas itu luar biasa ya. Dan karena mepet sama lampu merah nggak mau berhenti nih, dia ngegas sekuat tenaga, terus tiba-tiba dari arah lain itu memang lampu hijau, dia jalan. Justru yang harusnya marah ini adalah orang yang jalan memang sesuai aturannya, yaitu saat lampu hijau. Si lampu kuning yang nggak pengen dapat lampu merah dengan lajunya ya, kemudian bertemu dengan orang yang memang jalannya benar, itu ngegas ya, ngedumel, marah ya. Dan sering kita dengar woi gitu kan, marah gara-gara orang ini mau lewat padahal dia yang salah. Nah, itulah kurang kesadaran diri kita, kurang rasa tanggung jawab kita terhadap hak dan kewajiban yang kita jalani di jalan ya. Nah, di buku kamu di halaman 97 juga dikatakan ada beberapa rambu lalu lintas ya kita langgar yang kita tidak pedulikan. Yang pertama adalah lampu lalu lintas ya. Kemudian yang kedua adalah rambu lalu lintas dilarang belok. Entah kenapa, entah kita tidak melihat atau seperti apa, ibu juga bingung nih. Orang-orang memotong trotoar ya, kayaknya sengaja dirusakin untuk bisa belok lebih dekat. Nah, itu logikanya di mana? Kemudian tidak mementingkan hak dari pengguna jalan ya. Orang ngebutnya luar biasa, apalagi anak-anak muda sudah ngebut ya, tidak menggunakan helm, ngegas, dan pengennya dia duluan nih, padahal salah, tapi tetap aja kekeh ya. Anak-anak muda bingung lah bagaimana permasalahannya, dan kalian akan sering lihat itu. Nah, kita tegur, kita yang bakal ditegur balik sama mereka ya, mereka yang marah sama kita. Nah, itu yang kurang baik. Jadi dengan adanya kita mempelajari pelajaran hari ini ya,
dengan mempelajari tentang tanggung jawab kita terhadap hak dan kewajiban kita jalan. Mari kita ubah pola kita. Oke, kita baik, ya kita sudah ikuti aturan, tetaplah kita begitu dan tidak terpancing untuk melakukan hal yang sama dengan yang salah. Ya, tapi tetapkanlah diri kita untuk tetap melakukan hal yang baik, ya, dan tidak membandingkan diri kita yang sudah baik nih dengan yang salah, ngikutin arah yang salah lah kini nanti. Nah itu jangan ya. Bu harap dengan adanya ini, yang menonton video ini pun membuka wawasannya kembali betapa jalan itu bukan milik kamu sendiri, ya. Banyak pengguna jalan di sana, jadi kita harus bisa saling menghargai. Kita tahu kok kita punya kepentingan jalan kita masing-masing, ya, kita punya keperluan masing-masing saat kita melakukan perjalanan. Tapi nomor satu adalah keselamatan, dan keselamatan itu bisa terjadi kalau kita bisa bertanggung jawab, ya, mengikuti kewajiban-kewajiban yang harus kita jalani dan terapkan di saat kita melakukan perjalanan di jalan, ya. Setelah kita mengetahui bagaimana tanggung jawab kita saat kita di jalan, kemudian bagaimana kita bisa memahami rambu-rambu lalu lintas yang terpasang di sana, itu bukan hanya simbol, ya, tapi itu ada fungsi, ada maknanya. Jadi diharapkan kita lebih memahami lagi tentang rambu-rambu lalu lintas. Nah, di buku kamu di halaman 97, di sana ada 6, ya. Ada 6 rambu lalu lintas, dan tugas kalian adalah menjawab soal yang ada di halaman 97 ini, nomor 1 dan nomor 4. Kira-kira apa arti dari setiap rambu lalu lintas ini? Kemudian dijawab nomor 2 apa, nomor 3 dan 4. Yang nomor 4 nanti kamu tanyakan pada orang tua kamu, ya. Karena tidak mungkin kamu kan yang menggunakan motor ataupun mobil, kan tidak demikian, tapi orang tuamu. Coba bertanya dengan orang tuamu bagaimana pemahaman mereka dan bagaimana tentang kewajiban mereka saat mereka melakukan perjalanan di jalan, ya. Oke, itulah untuk materi kita hari ini, ya, tentang tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban kita di jalan. Bu harap dengan video ini lebih membuka wawasan dan pemikiran kita, ya, untuk melakukan hal-hal yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, sampai di sini, sampai ketemu lagi. Ingat, tetap sehat, tetap semangat. Selalu jalankan pola hidup sehat dan juga protokol kesehatan untuk menjaga kesehatan kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Sampai di sini dan sampai jumpa.